Coba deh bayangkan kamu itu bisa menghasilkan uang yang luar biasa sambil kerja dari mana aja di dunia. Nah, di video ini aku bakal bahas 5 pekerjaan sampingan yang bayarannya tinggi yang bisa kamu lakukan 100% dari jarak jauh, guys. Dimanapun kamu berada, ini semua pekerjaan yang bayarannya tinggi dan bisa dilakukan hanya dengan laptop kamu. Ya, kamu bisa aja melakukan pekerjaan yang membosankan dan bayarannya rendah yang sering dibicarakan orang. Tapi semua yang kita bahas di video ini tuh bayarannya jauh lebih tinggi loh, dan semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan dan sangat realistis untuk hampir semua orang. Ayo kita mulai. Pekerjaan sampingan pertama di daftar kita adalah jadi penulis naskah YouTube. Mereka itu bisa ngebayar antara 100 sampai $500 per naskahnya, guys. Kamu pasti lagi nonton YouTube sekarang kan? Dan miliaran orang lain juga di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama ya. Ini tuh bikin kamu jadi target yang sempurna untuk pekerjaan sampingan ini. Karena kamu tahu apa yang bikin video itu bagus, guys. Konsumsi YouTube itu lagi naik ya. Semakin banyak kreator baru muncul setiap harinya dan ini menciptakan banyak permintaan untuk naskah YouTube. Jadi begini cara kerjanya. Sebelum kita itu syuting video, kita perlu merencanakan atau menulis naskah tentang apa yang akan kita bicarakan. Naskah ini tuh bisa ditulis kata demi kata atau bisa juga dalam bentuk poin-poin dan juga riset. Aku udah nulis beberapa poin untuk video ini, tapi banyak video lainnya aku buat itu naskahnya ditulis kata demi kata ya. Nah, disinilah kami itu masuk ya. Ini menciptakan permintaan untuk orang-orang yang bisa nulis naskah. Karena ini sebenarnya cukup banyak di outsource ya teman-teman. Aku tahu banyak YouTuber yang punya orang yang bantu mereka nulis naskah dan juga melakukan riset. Channel-channel seperti milikku yang berisi konten edukasi ya. Ada banyak ya channel-channel tanpa wajah yang sangat bergantung pada naskah YouTube. Dan ya bisa dibilang hampir semua kreator besar itu sangat bergantung pada naskah, guys. Jadi seperti yang aku bilang, disinilah kami itu masuk. Kamu adalah kandidat yang sempurna buat ini. Aku bilang naskah itu sangat berbeda ya dari nulis blog. Ini lebih santai karena apa yang terdengar bagus di kamera belum tentu terdengar bagus buat blog dan sebaliknya. Jadi kalau kamu itu nonton YouTube, kamu udah punya keuntungan besar, guys, karena kamu tahu apa yang terdengar bagus di video kan. Kalau kamu itu nonton ini, kamu mungkin sering nonton video tentang keuangan pribadi atau kewirausahaan, dan ya ini bisa jadi niche yang sempurna untuk kamu jadi penulis naskah. Yang bisa kamu lakukan adalah menghubungi YouTuber ya, baik yang udah terkenal maupun yang baru, dan tawarkan untuk nulis naskah gratis buat mereka. Berikan semua yang kamu punya untuk bikin naskah pertama itu jadi luar biasa. Jadi kreator itu melihat nilai dari naskahmu, mereka pasti akan memperkerjakanmu. Dan aku sarankan untuk menetapkan tarif per kata ya, guys, per jam atau bahkan per naskahnya. Dan ya, aku pernah dibayar sampai $500 untuk satu naskah YouTube, jadi percayalah uangnya pasti ada kok. Aku rasa ini pekerjaan yang super keren dan kamu juga bisa belajar banyak dari situ. Tentu aja kamu bisa nulis naskah dari mana aja kok di dunia, dan kamu akan ngebangun keterampilan menulis naskah di YouTube, dan kamu bisa menggunakan keterampilan itu untuk mulai channel kamu sendiri di masa depan. Mulai aja di situs kayak Fiverr atau Upwork ya, bangun portofolio dari sana dan kemudian mulai menghubungi kreator secara langsung. Yang penting kamu harus kreatif, jadi penulis yang baik dan tahu apa yang bekerja di YouTube ya. Secara keseluruhan, aku pikir ini adalah pekerjaan sampingan yang luar biasa yang bisa ngasih banyak uang dan mungkinin kamu untuk bekerja sepenuhnya dari jarak jauh loh, dimanapun kamu berada. Ngomong-ngomong, kalau kamu itu suka banget dengan keuangan pribadi atau kewirausahaan dan mau nulis untuk aku, jangan ragu untuk hubungin ya, karena aku mencari penulis naskah yang berbakat ya, guys. Oke, pekerjaan sampingan dengan bayaran tinggi berikutnya yang kita bahas hari ini adalah print on demand. Jadi print on demand tuh cara untuk menjual produk custom yang menampilkan desain kamu sendiri berdasarkan pesanan. Kamu nggak perlu melakukan pemesanan dalam jumlah besar, guys, karena ya setiap kali ada pesanan, pabrik kamu akan mencetak dan mengirimkannya untuk kamu. Jadi ini jauh lebih pasif ya, dan kamu bisa berada di mana aja di dunia ini. Potensi penghasilannya hampir gak terbatas loh, tapi tentu aja akan bervariasi. Aku pikir ini adalah bisnis yang sempurna untuk siapa aja yang ingin kebebasan lokasi, tapi juga punya sisi artistik atau audiens yang besar ya. Kamu bisa membuat desain yang basically punya bisnis e-commerce tanpa harus nyimpan inventaris gitu. Platform yang akan aku tunjukkan tuh adalah Gelato yang mensponsori video ini. Mereka punya ulasan tertinggi di antara semua perusahaan print on demand dan memiliki jaringan distribusi print on demand terbesar di dunia dengan lebih dari 100 pusat pemenuhan di 34 negara ya. Aku pasti akan masukin mereka dalam daftar ini, guys. Plus mereka juga memberikan diskon 50% untuk pesanan pertamamu. Jadi kamu bisa pakai link di bawah ya, teman-teman. Jadi pertama-tama, apa yang bisa kamu jual? Nah, Gelato punya salah satu katalog terbesar ya, dan aku sarankan kamu cek situs mereka untuk melihat apa yang cocok buat kamu. Kamu bisa klik kategori manapun dan itu akan menunjukkan produk terlaris mereka. Tentu aja kamu bisa menjual pakaian seperti hoodie dan kaos. Tapi yang benar-benar menarik perhatianku adalah art wall ya. Aku pikir ada banyak potensi untuk membuat bisnis berbasis seni dinding kayak gini ya, karena margin keuntungannya bisa sangat tinggi. Jadi kamu bisa lihat mereka itu punya banyak jenis cetakan, tapi aku mau cek cetakan akriliknya. Di sini ada semua ukuran yang bisa kamu pilih beserta harganya, dan jujur aku bilang ini harganya sangat bagus ya. Plus tidak ada biaya cukai. Jadi kamu bisa menjual ini dengan harga jauh lebih tinggi dari biaya yang kamu keluarkan. Terutama kalau kamu itu punya desain yang keren. Misalnya ya cetakan ukuran 24x36 inci, harganya sekitar $69 dan biaya pengirimannya $32 di Amerika Serikat. Produk seperti ini seharusnya bisa dijual antara $200 sampai $300 ya. Artinya kamu bisa mendapatkan keuntungan $100 sampai $200 per pesanan. Mereka mengirim ke lebih dari 200 negara dengan waktu pengiriman yang sangat cepat dan barang diproduksi secara lokal sesuai permintaannya, guys, yang menjelaskan pengiriman yang cepat dan lebih murah. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, mereka juga punya ulasan terbaik di industri ini yang sangat penting karena ya mereka menangani banyak layanan pelanggan. Aku masukkan ini ke dalam video ya karena aku benar-benar berpikir ini adalah pekerjaan sampingan yang luar biasa yang butuh lokasi yang independen dengan banyak potensi keuntungan, dan kebetulan Gelato adalah platform yang sempurna kalau kamu itu mau mulai pekerjaan sampingan ini. Jadi kalau kamu itu menggabungkan Gelato dengan desain kamu dan kamu bisa menciptakan hype untuk produk kamu melalui media sosial, ini bisa menghasilkan bisnis yang sangat menguntungkan, teman-teman. Kalau kamu mau coba, aku akan tinggalin link eksklusif di bawah yang akan memberi kamu diskon 50% untuk pesanan pertama kamu. Dan ya, aku tahu banyak dari kamu yang nonton ini bisa mengubah ini menjadi bisnis yang luar biasa, teman-teman.
Pekerjaan sampingan dengan bayaran tinggi berikutnya yang kita bahas hari ini adalah jadi konsultan Notion. Ini bisa dibayar antara 50 sampai 250 dolar per jamnya. Kalau kamu itu belum tahu apa itu Notion, ini adalah platform produktivitas yang sangat keren yang aku pribadi gunakan. Ini mungkinin kamu untuk mengatur seluruh hidup kamu, semua bisnis kamu, melacak berbagai proyek, dan ya daftar ini bener-bener gak ada habisnya loh. Banyak pengusaha dan bisnis kecil yang menggunakannya juga. Dan ini adalah keterampilan yang sangat berharga ya, karena nggak banyak orang yang tahu cara mengatur halaman Notion mereka. Faktanya, kalau kamu itu bisa datang dan menghabiskan beberapa jam untuk mengatur semuanya, kamu akan 100% menghemat ratusan jam buat mereka. Itu sebabnya orang-orang mau ngebayar banyak guys. Jadi inilah yang dilakukan pekerjaan sampingan ini. Pertama, kamu akan belajar cara menggunakan Notion dan cara mengatur sistem untuk pengusaha atau bisnis. Secara pribadi, aku pikir ini jauh lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Karena kamu bisa belajar Notion 100% gratis di YouTube ya. Aku benar-benar percaya bahwa kalau kamu itu menghabiskan sekitar 20-40 jam belajar Notion, kamu harus punya pemahaman yang sangat baik tentang platform ini dan cara mengaturnya. Setelah itu, kamu akan membuat konten tentangnya secara gratis ya teman-teman. Membangun halaman Instagram, bangun halaman TikTok, dan pada dasarnya tawarkan banyak value gratis di sana. Setelah kamu membangun kepercayaan dengan audiensmu, orang-orang akan berpikir, kalau aku mau mengatur halaman Notion, aku kayaknya harus hubungin kamu deh. Ya, karena kalau konten gratis mereka udah bagus, bayangin seberapa banyak yang bisa mereka lakukan buat kamu ya. Kalau aku bener-bener ngebayar mereka, jadi kamu akan menawarkan layanan pribadi untuk membantu mengatur halaman Notion untuk pengusaha dan juga bisnis kecil ya. Aku ingin menekankan bahwa kamu itu benar-benar bisa mengubah bisnis atau produktivitas seseorang hanya dalam beberapa jam guys. Aku sangat yakin dengan platform produktivitas seperti Notion ya, dan aku benar-benar percaya bahwa setiap orang yang ada di dunia bisnis itu butuh sesuatu kayak gini. Sebagai hasilnya, karena ada banyak keuntungan bagi klien, ini menghasilkan nilai yang sangat tinggi yang bisa kamu berikan, dan karenanya ya mereka mau ngebayar kamu banyak uang guys. Aku juga ngelihat banyak orang ngeposting jenis pekerjaan ini di Fiverr dan Upwork, dan itu adalah tempat yang bagus untuk mulai kalau kamu itu mau mendapatkan klien pertamamu. Jadi aku bilang kalau kamu itu mau tarif maksimum, itu sangat penting untuk membangun audiens organik itu ya. Buat konten yang bagus, berikan semua informasi gratis tentang Notion, dan orang-orang akan berbondong-bondong ke layanan berbayar kamu di industri ini. Ini juga sangat bergantung pada rekomendasi dari mulut ke mulut ya guys. Jadi setelah kamu itu mendapatkan klien pertamamu dan kamu melakukan pekerjaan yang baik buat mereka pasti akan merekomendasikan kamu kepada teman-teman mereka tuh. Secara keseluruhan, aku pikir ini adalah keterampilan yang sangat berharga yang gak merluin waktu lama untuk dipelajari ya. Terutama kalau kamu itu membandingkannya dengan sesuatu seperti pemrograman yang butuh waktu bertahun-tahun. ROI untuk waktu yang dihabiskan untuk belajar ini juga sangat besar buat Notion, dan itulah kenapa aku pikir ini adalah keterampilan yang sempurna kalau kamu itu mau menghasilkan uang sambil belajar keterampilan berharga yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Nomor 4 di daftar kita adalah jadi pembuat kursus online, di mana potensi penghasilannya hampir gak terbatas guys. Banyak orang gak menyadari bahwa mereka itu bisa menjual pengetahuan yang udah mereka miliki, tapi biar aku kasih tahu kamu berdasarkan pengalaman pribadi ya, kamu bisa kok, dan banyak orang menghasilkan banyak uang dari ini. Bagian terbaiknya adalah kamu itu bisa membuat kursus online dari mana aja di dunia. Jadi ini sepertinya digital ya teman-teman. Jadi begini, kamu itu pada dasarnya mengemas keterampilan yang kamu miliki menjadi kursus online yang dihosting di platform seperti Kajabi atau Thinkific. Bayangkan ini seperti perpustakaan video yang kamu buat dan orang-orang ngebayar untuk mendapatkan aksesnya. Jadi ada banyak level berbeda untuk ini, dan kamu bisa menyertakan PDF, mengadakan sesi tanya jawab langsung, atau memiliki komunitas di Facebook atau Discord. Tapi ya untuk sebagian besar kursus, fondasi kursusnya adalah serangkaian video guys. Kalau kamu itu mau melihat kursus online dari sudut pandang lain, ini pada dasarnya ya adalah sekolah yang fokus pada keterampilan ya. Kayak misalnya aku itu punya 2 kursus saat ini, yaitu masterclass brand pribadi dan akademi YouTube 6 digit. Dan di kedua kursus itu aku mengajarkan keterampilan yang sangat khusus tentang membangun brand pribadi dan juga YouTube ya. Ada banyak contoh lain dari kursus yang bisa kamu buat. Misalnya kamu itu bisa membuat kursus tentang produktivitas, ngajarin orang bagaimana menjadi produktif, mengajarkan orang bagaimana membalikan sepatu, mengajarkan orang bagaimana menjadi pelatih online, atau mengajarkan orang bagaimana menjual di Amazon FBA, di mana daftarnya benar-benar gak ada habisnya ya. Dan kalau kamu itu memiliki keterampilan apapun, kemungkinan besar akan ada cara untuk mengemasnya menjadi kursus online. Banyak orang berpikir mereka itu harus menjadi ahli mutlak untuk menjual kursus, tapi aku bilang selama kamu baik dalam sesuatu, kemungkinan besar kamu itu bisa membuat kursus yang sangat bagus ya. Dan aku tahu beberapa orang yang menghasilkan uang gila-gilaan itu mengajarkan hal-hal yang sangat abstrak. Jadi benar-benar gak mungkin guys. Misalnya ada orang-orang di luar sana yang menghasilkan 6 hingga 7 angka per tahun yang ngajarin video game. Jadi inilah pelan permainannya ya. Pertama, kamu itu mau jago dalam sesuatu gitu, lalu kamu itu mau mulai menarik audiens melalui media sosial tentang topik itu, dan setelah itu kamu itu akan ngebangun hype untuk kursus tersebut, dan setelah ide kamu itu tervalidasi untuk kursus itu, saat itulah kamu akan memulai membuatnya. Aku akan tinggalkan beberapa link di bawah ini untuk Kajabi dan Thinkific ya guys. Ini adalah 2 platform kursus yang sangat bagus yang aku rekomendasiin. Setelah kamu itu mendapatkan kursus kamu buat dirancang, direkam, dan diedit, kamu itu bisa menjualnya melalui iklan organik dan berbayar loh. Sekarang ini bisa jadi sangat kompleks karena kamu itu bisa menjual melalui funnel, melakukan funnel panggilan penjualan, melakukan webinar, mengandalkan landing page, iklan Facebook, dan masarin di LinkedIn. Daftarnya benar-benar gak ada habisnya guys. Aku ingin bilang bahwa membuat kursus itu menghabiskan banyak waktu, tapi ini sangat keren ya karena ini adalah produk digital. Artinya kamu hanya perlu membuatnya sekali dan mungkin memperbaharuinya sesekali, tapi setelah itu ya setiap salinan yang kamu jual itu ya nggak ada biaya tambahan guys. Itulah mengapa margin keuntunganmu itu bisa sangat besar loh, sehingga mungkinin kamu untuk berkembang dengan mudah melalui pemasaran organik dan iklan berbayar. Itulah sebabnya ini adalah model bisnis yang sangat populer yang banyak orang mulai sekarang loh. Aku sangat yakin dengan pendidikan online guys, dan kalau aku bisa, aku akan menjadikannya sebagai sumber pendapatan terbesarku. Tapi sayangnya buat aku itu hanya di bawah 5% ya. Namun aku percaya ini memiliki potensi untuk menghasilkan 6 hingga 7 angka per bulannya ketika kamu itu membuat kursus yang sangat-sangat
bagus dan tahu cara masarinnya. Jadi secara keseluruhan, ini adalah model bisnis yang sangat bagus dan kamu mendapatkan pengembalian yang sangat tinggi. Kamu itu bisa mengubah hidup orang dan yang terbaiknya adalah kamu bisa melakukan ini dari mana aja di dunia. Jadi kalau kamu itu suka mengajar, pastikan pertimbangkan yang satu ini ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah copywriting. Dan dengan copywriting, kamu seharusnya bisa menghasilkan antara 50 sampai $200 per jamnya. Jika bahasa Inggris adalah bahasa ibumu, maka kamu punya keuntungan besar ya guys. Tapi kalian harus tahu juga bahwa kamu bisa melakukan copywriting dalam bahasa apapun kok di dunia. Seperti yang aku bilang sebelumnya di video ini, konten adalah raja dan dengan konten dibutuhkan copywriting. Ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan yang setiap bisnis itu butuhkan, terutama bisnis online yang seperti yang kamu tahu sedang booming saat ini ya kan. Pertama-tama, apa sih itu copywriting? Ini pada dasarnya adalah menulis teks untuk tujuan periklanan atau bentuk pemasaran lainnya. Kamu tahu, semua email yang kamu terima dari berbagai perusahaan itu ya semuanya adalah copywriting ya. Semua teks yang kamu lihat di website, listing produk saat belanja di Amazon, semuanya di sekitar kita adalah teks. Dan itulah kenapa ada begitu banyak permintaan untuk copywriting. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga yang tidak memerlukan waktu lama untuk dipelajari dan ini adalah ROI yang sangat baik. Terutama kalau kamu itu melihat waktu yang dihabiskan buat belajar dibandingkan dengan berapa banyak yang dibayar guys. Kalau kamu udah menjadi penulis yang cukup baik, maka menghabiskan sebulan untuk mempelajari keterampilan copywriting itu akan menjadi game changer ya. Ada ribuan video di YouTube, ada buku yang bisa kamu baca, ada kursus berbayar, dan ya kalau kamu itu mau belajar copywriting, kamu bisa belajar dengan sangat mudah. Semua informasinya ada di luar sana ya teman-teman. Tinggal kamu yang harus mencarinya, mendapatkan informasi itu, dan kemudian menerapkannya serta latihan aja. Jadi itu tadi rencana untuk pekerjaan sampingan ini ya. Hal pertama yang akan kamu lakukan itu adalah ya belajar copywriting. Kemudian kamu akan mendapatkan pengalaman melalui Upwork atau Fiverr dan kamu akan membuat gig di sana, mulai melakukan pekerjaan berbayar dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan bangun resume serta keterampilan yang solid ya teman-teman. Setelah itu kamu akan menghubungi bisnis lokal dan menawarkan layanan kamu. Kenapa lokal? Karena secara langsung itu jauh lebih mudah untuk dijual. Setelah itu kamu akan ngebangun testimonial dan kamu bisa mulai mencari klien di seluruh dunia. Ini adalah bisnis yang sangat bergantung pada rekomendasi dari mulut ke mulut ya teman-teman. Dan aku udah melihat banyak freelancer dan agensi copywriting tumbuh dengan cepat hanya dari rekomendasi. Dan di masa depan kamu bisa memperluas ke pemasaran lainnya seperti melakukan iklan dan menjalankan media sosial untuk perusahaan. Ini mungkin kamu untuk menjadi agensi penuh dan benar-benar tidak ada batasan pendapatan ketika kamu itu memiliki agensi seperti itu. Secara keseluruhan, aku pikir ini adalah ide pekerjaan sampingan dan bisnis yang luar biasa. Dan copywriting sebagai keterampilan dan layanan hanya akan semakin meningkat ya di sini. Kalau aku mulai dari nol dan ingin ide bisnis yang bisa aku lakukan dari mana aja di dunia, copywriting pasti akan menjadi salah satu hal pertama yang aku coba. Nah, itu dia 5 pekerjaan sampingan luar biasa yang bisa kamu lakukan dari mana aja di dunia yang bayarannya tinggi. Tujuan utama dari channel ini itu adalah untuk membantu kamu hidup dengan sukses ya secara finansial dan aku benar-benar percaya bahwa melakukan pekerjaan sampingan itu adalah salah satu cara terbaik untuk mencapainya. Aku sebenarnya menganggap sebagian besar kesuksesanku hari ini berasal dari melakukan pekerjaan sampingan saat aku masih muda. Dan itulah mengapa aku sangat bersemangat tentang video ini. Semoga kamu mendapatkan banyak manfaat dari video ini dan kalau kamu itu melakukannya, pastikan untuk berbagi dengan teman kamu agar mereka juga bisa mendapatkan ide tentang pekerjaan sampingan yang bisa mereka lakukan. Tapi juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk konten lebih banyak seperti ini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!